Badami episode 7. Hai, kembali lagi bersama saya Maul Aryan di edisi Badami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat bumi dan langit. Oh, sekarang udah merambah ke dunia langit, guys. Kalau kemarin di wilayah anu gitu, tapi sekarang udah di langit dan bumi, khususnya para pecinta dan penikmat langit di malam hari. Siapa yang suka langit di malam hari, guys? Tulis di kolom komen. Oke, apakah Anda tahu ada sosok yang menghuni bulan? Kapan sosok bulan ini akan terlihat? Lalu di mana cerita ini lahir? Mengapa bulan menjadi tempat bagi sosok yang disebut dalam cerita ini? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapapun, dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan. Jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Oke, tadi ngomong-ngomong bulan, kita akan membahas tentang Nyi Anteh, sang penunggu bulan. Nah, ini penulisnya Bayi Aga ya. Saya gak tuh. Aku ngebawa cerita ini di mendongeng.com. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsi. Jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini, guys. Alkisah pada zaman dahulu di istana kerajaan Pakuan, Jawa Barat. Terdapat dua orang gadis yang cantik jelita dan terlihat selalu akur serta saling menyayangi. Kedua orang gadis itu adalah yang pertama Putri Endahwarni yang merupakan calon pewaris tahta kerajaan Pakuan. Sementara yang kedua atau yang satu lagi itu bernama Anteh. Dari namanya aja itu udah beda ya. Yang pertama itu Putri Endahwarni, terus yang kedua adalah Anteh. Dan Anteh ini merupakan dayang pribadi dari Putri Endahwarni. Kok bisa jadi dayang pribadi? Nah, karena ibu darinya Anteh ini adalah Nyai Dadap. Siapa Nyai Dadap? Nah, Nyai Dadap itu merupakan seorang dayang kesayangan permaisuri. Jadi dayang kesayangan dari ibu Putri Endahwarni. Nah, akan tetapi beliau atau Nyai Dadap ini meninggal saat melahirkan Nyai Anteh. Nah, oleh karenanya Anteh kecil dibesarkan bersama-sama Putri Endahwarni gitu. Jadi raja dan ratu permaisuri itu membesarkan kedua anak tersebut dengan kasih sayang yang sama, walaupun status mereka berbeda, layaknya langit dan bumi. Gitu, guys. Ya iyalah, bagaimana tidak berbeda ya kan? Putri Endahwarni berstatus sebagai bangsawan, sedangkan Nyai Anteh hanya seorang anak dayang. Nah, setelah kedua gadis ini beranjak dewasa, Putri Endahwarni dan Anteh itu semakin lama semakin akrab layaknya seorang kakak beradik gitu kan. Nah, meskipun keduanya memiliki status yang berbeda, tapi Putri Endahwarni ini menganggap Nyai Anteh sebagai adiknya gitu kan. Berbagi suka duka bersama-sama. Nah, kan tetapi lama-kelamaan di dalam hati Putri Endahwarni ini menyimpan sedikit rasa iri. Kok iri? Kira-kira kenapa nih, guys? Tulis di kolom komen. Kenapa seorang putri calon pewaris ya tahta kerajaan itu bisa iri kepada seorang dayang? Ternyata karena Anteh ternyata memiliki paras yang lebih cantik darinya. Awalnya ketika masa kecil mah tidak menyadari akan hal itu gitu. Tapi ketika beranjak dewasa, banyak pemuda-pemuda yang menyukai Anteh dibanding Putri Endahwarni.
gitu ya. Hal itulah yang membuat Putri Endahwarni ini merasa tidak suka kepada Anteh gitu. Sementara di sisi lain Anteh sendiri tidak merasakan hal itu, jadi menganggapnya baik-baik saja gitu, tidak ada permasalahan. Nah, pada suatu hari sang ratu itu memanggil Putri Endahwarni ke hadapannya. Dengan wajah serius, ratu ini berbicara kepada anaknya. Intinya ratu mengatakan bahwa kamu itu anak calon pewaris tahta. Jadi sebaiknya, secepatnya kamu harus memiliki pasangan. Intinya kayak gitu guys. Dan sang putri ini berencana untuk dijodohkan. Tidak lain, tidak bukan, sang putri dijodohkan dengan Anantakusuma yang merupakan anak dari Adipati Kadipaten Wetan. Maka persiapan kebutuhan pernikahan dan lain-lain, lamun ayeuna mah kalau sekarang mah jupa-jupa, terus tenda ya guys, pelaminan, dekorasi dan lain sebagainya disiapkan gitu untuk acara pernikahan sang Putri Endahwarni gitu. Ratu ini memberikan tugas kepada dayang-dayangnya untuk segera mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, termasuk Anteh. Nah, tapi di sisi lain Putri Endahwarni ini ada sedikit rasa ketakutan karena takut kalau Anantakusuma ini tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, di suatu pagi saat Anteh ini sedang menyiapkan persiapan pernikahan, mengumpulkan bunga melati di taman kerajaan yang akan digunakan untuk menghiasi sanggul Putri Endahwarni, Anteh mengalami suatu kejadian yang menarik. Kejadiannya apa? Kejadiannya ketika ia sedang bernyanyi-nyanyi gitu kan, menikmati pekerjaan, enjoy the moment gitu kan. Nah, dengan suaranya yang merdu itu ternyata menarik sosok yang ternyata ada di sekitar taman itu. Sudah ketebak siapa sosoknya? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Anantakusuma. Anantakusuma ini langsung terpikat ya oleh paras dan suara sang siapa? Iya, Anteh. Kemudian pemuda ini menghampiri Anantakusuma ini menghampiri Anteh dan mengejutkannya. Apakah engkau Putri Endahwarni? Gitu kan. Apakah engkau calon permaisuriku? Gitu kan, langsung ditanya. Gitu guys. Tapi Anteh ini langsung menjawab, siapakah Anda wahai Tuan? Kenapa Tuan ada di istana? Langsunglah menjawab, saya Anantakusuma. Oh, saya Anantakusuma. Saya adalah putra dari Adipati Kadipaten Wetan. Apakah Anda Putri Endahwarni? Bukan. Bukan Raden. Bukan. Saya adalah Anteh. Saya hanyalah dayang dari Putri Endahwarni. Gitu. Anteh dengan rasa ketakutan, buru-buru dia pergi dari tempat itu guys. Gitu. Nah, beberapa hari kemudian datanglah Raden Adipati Kadipaten Wetan bersama anaknya dengan maksud ingin melamar ya. Datang bersama Anantakusuma gitu kan, dengan persiapan pernikahan, penyambutan yang meriah, penjamuan tamu yang begitu menggelegar, bau-bau bunga dan lain sebagainya sudah tercium ya, bau-bau pernikahan. Bunga melati hiasan di kursi. Gimana lagunya? Pengantin gitu. Putih tersusun rapi, harum mekar mewangi, tanda-tanda bekas pesta masih terasa. Gitu. Tapi ini bukan bekas pesta, orang pestanya masih berlangsung. Baik. Nah, tiba-tiba ya saat sedang perjamuan itu berlangsung, Nyai Anteh datang bersama dayang-dayang yang lain untuk menjamu tamu, membawa nampan berisi makanan.
Ini kalau dalam bayangan aku langsung muncul musik India. Gitu. Terus angin yang sepoi-sepoi menghilirkan apa namanya selendang-selendang yang ada ya. Gitu. Terus kameramen yang satset ding 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 gitu yang ngezoom ke muka pemerannya. Karena di sini adegannya adalah Anantakusuma memperhatikan Anteh. Putri Endahwarni yang curiga, oh ketahuan, aduh, ini Anantakusuma melihat Putri melihat Anteh terus nih, gitu mungkin ya. Akhirnya Putri Endahwarni merasa was-was dong. Setelah acara selesai, Putri Endahwarni memanggil Anteh. Dipanggil ke kamarnya ya, langsung menumpahkan kemarahannya. Anteh kebingungan dong. Hah, kenapa? Ada apa? Gitu kan istilahnya. Serba salah gitu. Walau bagaimanapun ya, Anteh ini tidak merasa bersalah atas kelakuan Raden Anantakusuma karena ia tidak merasa merebut. Gitu kan? Emang bener sih, karena kan tidak merespon, kecuali kalau merespon. Gitu. Kalau istilah sekarang ya enggak pelakor kali gitu. Bener gak sih? Gitulah ya. Baik. Tapi ya gitu, Putri Endahwarni menganggap Anteh itu sudah mengkhianatinya karena telah membuat Anantakusuma berpaling rasa darinya. Karena kemarahan itulah Putri Endahwarni mengusir Anteh dari istana. Tidak punya pilihan lain. Hayu indit mereka gitu. Anteh hanya menerima kemarahan sang putri, lalu mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan istana tanpa sepengetahuan siapapun. Saat pergi, Anteh merasa sedih yang sangat dalam. Karena ya biar bagaimanapun, istana Pakuan adalah rumah baginya. Rumah Anteh sedari ia dilahirkan hingga dewasa saat ini terlalu banyak kenangan di hatinya. Ya boro-boro diusir, kita pergi ke kota aja dari desa ya. Atau ya kalau orang kota perginya kemana sih? Kalau pertanyaan nih, kalau orang desa kan pergi ke kota kayak ngumbara gitu kan, mengembara gitu. Kalau orang kota perginya kemana nih? Hah? Ke mall? Ke Istana Plaza? Kemana? Oke baik. Nah ya, setelah itu ya kan nangis tuh kan, ceritanya di jalan tuh sesegukan gitu guys. Mikir, kemana ini gue pergi, itulah istilahnya. Satu-satunya tempat yang bisa didatangi adalah kampung halaman ibunya. Maka Anteh pun kemudian berjalan menuju kampung halaman ibunya, Nyai Dadap. Dia berharap masih ada sanak saudari ibunya yang mau menampungnya dan memberikan tempat tinggal kepadanya. Anteh kemudian tiba di kampung halaman ibunya pada malam hari. Ia bertanya kepada penduduk, akhirnya bertemu dengan pamannya gitu kan, atau adik dari Nyai Dadap yang bernama Paman Waro. Tentunya ini kabar yang menyenangkan dan bahagia ya. Langsunglah itu Anteh dipersilakan untuk tinggal di rumahnya. Sejak saat itu Anteh tinggal di rumah pamannya. Dengan berdalih, aduh tidak mau merepotkan paman nih gitu. Akhirnya ia bekerja. Bekerjanya sebagai apa? Menjahit baju. Ceritanya jahitannya bagus nih. Akhirnya banyak nih orang-orang yang mesen. Aduh iya ya, ngejahit di Nyai Anteh bagus sekali gitu. Mesen ngaput gitu. Apa ya istilahnya? Ya ngaput baju deh pokoknya di Nyai Anteh gitu guys. Sebagai jasa jahit pakaian. Nah, bertahun-tahun berlalu Anteh kini sudah memiliki suami dan juga memiliki 2 orang anak. Pada suatu hari, tapi ini tidak diceritakan sih siapa suami dan siapa anaknya. Nah, pada suatu hari di depan rumahnya berhentilah kereta kencana. Masih suara kuda. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, berhenti tuh kereta kencana. Sudah bisa ditebak itu siapa? Bukan Anantakusuma, bukan. Tapi ini Putri Endahwarni. Biar bagaimanapun ternyata dia merasa kesepian guys. Dia merasa menyayangi Anteh gitu. Kemudian dia meminta maaf atas perlakuannya yang udah ngusir Anteh. Dan ia memaksa untuk
Anteh kembali ke istana. Oke teu naon geus kulawarga oge bawa we jeung bapana jeung anakna gitu istilahnya. Ya udah gak apa-apa, udah berkeluarga juga, bawa ke istana keluargamu. Di sana saya sudah siapkan rumah khusus untuk kamu. Nah, intinya kayak gitu ya, guys. Akhirnya oke. Anteh pergi ke istana. Nah, celakanya adalah, bisa ditebak apa? Ya, kembalinya Anteh ke istana membuatnya mau tidak mau harus bertemu dengan Anantakusuma yang saat ini telah menjadi suami dari Putri Endahwarni. Ternyata Pangeran Anantakusuma tidak pernah melupakan gadis impiannya. Nyai Anteh tidak melupakannya, guys. Pandangan pertama saat di taman bunga tereteo gitu. Ya ginilah istilah pandangan pertama tuh lumayan sulit melupakannya. Apakah betul? Tulis di kolom komen. Nah, tidak pernah melupakannya. Jadi kembalinya Anteh ke istana Pakuan ini yang membuat cintanya yang selama ini terkubur menjadi bangkit kembali. Mulanya, Pangeran Anantakusuma ini mencoba menahan keinginannya dan bertahan untuk tidak mempedulikan kehadiran Anteh. Karena ya sadar ya keadaannya sudah berbeda gitu. Terus juga sudah berumur juga keduanya gitu. Tapi ternyata, oh tidak, umur tidak menghalangi cinta saya gitu. Akhirnya, cinta yang semakin menggelora itu guys ya, semakin menggebu-gebu, yang tidak tertahankan semakin mendesak, menggebu-gebu rasa cinta di dada. Muncullah ya niat untuk menemui Nyai Anteh. Gitu. Secara mengendap-endap diam-diam dia nekat pergi ke taman istana dengan harapan bisa bertemu dengan Anteh. Benar saja, Nyai Anteh terlihat sedang berada di daerah pekarangan rumahnya, sedang bercanda dengan Chandramawat. Siapa lagi itu Chandramawat? Barusan kalian lihat gak ini nyamuk terbang nih? Iya guys, set. Nih banyak nyamuk tumben. Studionya banyak nyamuk guys, tumben guys. Baik. Nah, lanjut ya. Sedang sedang bercanda ya. Nyai Anteh sedang bercanda dengan Chandramawat. Siapakah Chandramawat? Chandramawat adalah seekor gak tuh? Iya, seekor kucing kesayangannya. Sambil menikmati indahnya sinar bulan purnama. Udah kecium nih alurnya mau kemana nih dari judul di atas tadi, ya Anteh sang penunggu bulan ya guys. Oke. Mana lagi? Nah, melihat hal itu ya, meski sudah berumur, namun bagi Pangeran Anantakusuma itu Anteh masih secantik dulu saat pertama kali mereka bertemu. Melihat kedatangan Anantakusuma yang bermaksud mendekatinya, Anteh merasa takut dan berusaha untuk melarikan diri. Namun Pangeran Anantakusuma malah berusaha mengejarnya. Tuh, malah main kejar-kejaran guys. Nah, sambil berlari, Anteh berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melepaskan diri dari kejaran Anantakusuma. Tiba-tiba, Anteh merasa ada sebuah kekuatan yang menarik tubuhnya ke atas langit. Dia melihat ke atas, dan ternyata dilihatnya sinar bulan purnama menyelimutinya dan menarik dirinya. Tak lupa kucingnya juga ikut guys, ikut ke langit gitu. Nah, meski memiliki kesaktian yang tinggi ya, Pangeran Anantakusuma ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Anteh terbang menuju bulan dengan cepat. Semakin lama Anteh terbang, semakin tinggi, hilang, lenyap ditelan sinar bulan. Bulan bernama. Nah, hatinya sedih, pujaan hatinya ternyata tidak menaruh hati sama sekali padanya. Sejak saat itu, Nyai Anteh terpaksa tinggal di bulan purnama. Nggak di bulan sih, di bulan ya guys, bersama kucing kesayangannya, Chandramawat. Anteh tidak berani kembali ke bumi karena dia takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya lagi.
Namun rasa rindunya kepada suami dan anak-anaknya membuat Anteh ingin segera pulang ya. Lantas Anteh ini kemudian berusaha menenun kain untuk dijadikan tangga pulang ke bumi. Tapi sayangnya Chandramawat nih, kucing kesayangan itu selalu berusaha merusak tenunannya. Akibatnya hingga kini Anteh tetap tinggal di bulan dan tidak bisa lagi kembali ke bumi hanya karena kucing Chandramawat yang selalu merusak tenunannya. Ini plot twist guys. Ini udah di bulan nih. Udah di bulan, kangen kan sama suami dan anak-anaknya. Gue nenun nih, pengen nenun supaya jadi jalan pulang. Belum juga nyampe 1 meter kali ya udah dirusak sama kucing. Udah dirusak sama kucing, rusak lagi sama kucing, rusak lagi sama kucing gitu. Akhirnya udah Chandramawat bersama Nyai Anteh tinggal di bulan. Tapi emang sekarang kita kalau lihat bulan tuh kayak ada penghuninya gitu loh, kayak ada nenek-nenek, ada kucingnya gak sih? Nih gue tampilin gambar bulan di sini. Bener kan? Ya benar tidak benar? Tidak tahu saya juga, namanya juga dongeng, bikin cerita rakyat. Itulah cerita Nyi Anteh sang penunggu bulan. Apakah sudah cukup? Cukup? Belum cukup? Tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita apalagi yang terus berkembang di masyarakat dari manapun ceritanya dan siapapun penuturnya. Ya, inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Oke, next buat Mau lagi yang mau berbincang dan bertukar pandangan serta memberikan saran cerita apalagi yang akan kita angkat di Badami selanjutnya, tinggalkan tatapakan di kolom komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang aku miliki. Bertemu lagi di Badami.